Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di vlog Jadi China. Vlog keseharian aku dimulai di supermarket ya. Dan kalian lihat ini, supermarket ini khusus bahan baku atau persiapan kalau kalian mau bikin roti ataupun makanan snack-snack ya. Jadi khusus swalayan toko bahan roti atau makanan. Dulu aku cari-cari di kotaku di Lu'an itu nggak ada. Jadi harus datang ke supermarket ataupun toko yang besar yang ada westernnya. Baru kalian bisa cari kayak satu tempat isinya rak-rak untuk roti atau untuk bahan roti kayak tepung, terus percoklatan, persusuan itu dibeda-bedain gitu kayak rak-rak supermarket pada umumnya. Tapi nggak ada yang full khusus toko bahan roti, itu nggak ada di Cina. Itu kalau di kota aku ya. Aku nggak tahu kalau di kota besar itu ada apa nggak, tapi setahu aku kata suamiku nggak ada. Dan jadi kalau di sini tuh kayaknya pinginnya tuh beli semua karena kayak ngerasa aku nggak bisa ngelihat, padahal kalau di Cina tuh sebenarnya ada, cuman nggak selengkap ini ya secara langsung ya. Nggak mungkin juga kan aku bawa semua ke Cina dengan bakal satu koper, itu nggak cukup kalau bahan-bahan kayak gini. So far aku cuma milih-milih dan beberapa barang aja yang aku ambil buat aku pakai yang mungkin sangat aku sukar untuk cari aku dapetin di Cina. Karena bagaimanapun kadang-kadang di sini pun juga made in China, tapi ya kita harus beli online dan harus benar-benar jeli buat mencarinya. Jadi menurut kalian sendiri tuh apa sih yang perlu penting untuk dibawa untuk merantau? Misalkan kalau acara kayak ulang tahun gitu kan, buat nasi kuning, berarti kan ada tumpengan kayak gitu. Atau mungkin loyang-loyang, sebenarnya loyang mungkin ada, tapi aku pernah cari loyangnya tuh beda kayak di Indonesia. Bahkan cetakan agar-agar pun karena di sana tuh nggak ada agar-agar ya, kayak mencetak kayak agar-agar itu nggak ada, jadi agak susah. Jadi ini aku ngambil beberapa cetakan agar-agar lucu-lucu gitu aja. Karena walaupun misalkan aku lihat di toko roti pun nggak ada mereka jual kayak kita kalau puding-puding kayak gitu. Dan juga ketika aku ngeliatin resep yang biasanya ada di TikTok Cina gitu kan, biasa mereka kan pakai ram terus gelatin kayak gitu ya. Jadi kalau kayak agar-agar jelly di Cina itu menurut aku tuh nggak ada. Kayak di Indonesia kan mungkin kan bahan bakunya kan gampang ya, banyak juga. Jadi paling banyak itu harus dibawa kalau jelly-jelly. Kalau tama, kalau anak-anak suka ya. Kalau di Cina kayaknya jarang banget ada yang jual kayak gini. Jiwa-jiwa orang merantau tuh selalu aja ada ide dan keinginan, tau nggak sih? Yang biasa mereka nggak pernah masak jadi bisa masak, yang udah biasa masak jadi lebih terinspirasi dan lebih fasih dan hebat kalau misalkan orang-orang itu merantau. Dan pasti akan ada rasa kayak gimana ya, misalkan aku tuh pengen makan ini dan harus masak, punya effort, terus ada hasilnya, itu bangga banget tau nggak ketika kalian merantau. Jadi kadang-kadang kalau di Indonesia terus kalian makan banyak makanan yang bilang dah kalau misalkan kamu kangen kan bisa masak, itu beda banget ya. Masak di luar negeri itu kadang-kadang bahan bakunya itu susah didapat, jadi kadang-kadang sangat berbeda. Kalau di Indonesia kan kita tinggal beli, kita cuma makan sekali tinggal beli satu aja. Sedangkan kalau kita masak di luar negeri, masak nggak mungkin kita masak sedikit kan, pasti kayak masak ya minimalnya setengah kilo kayak gitu kan. Nggak mungkin cuma satu ekor ayam kita masak buat satu orang kita makan kan gitu ya. Jadi ketika mudik tuh biasanya banyak hal yang ada di pikiran orang-orang merantau. Harus makan ini, kangen rindu makan ini, kangen pergi ke sini kayak gitu. Jadi biasanya mempergunakan waktu ketika saling mudik ke satu negara ke negara yang lain ya. Jadi ya seperti inilah vlog hari ini ya, bercerita, sharing-sharing dan juga gimana sih rasa perasaan aku ketika di Indonesia gitu. Jadi terima kasih sudah selalu support video aku dan selalu mendukung video ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Jangan sampai bosan-bosan ya untuk menontonnya.